Halo semua, aku Gilang Haryodianto, asal SMK Telkom Purwokerto dari kelas 11 PBLG 6 absen 16. Di sini aku bakal membuat sebuah video pembelajaran terkait pemrograman SQL dengan menggunakan PostgreSQL sebagai alat pengimplementasiannya. Nah, untuk pengimplementasiannya kita bakal belajar DDL atau Data Definition Language, terus ada DML atau Data Manipulation Language, ada agregasi dan juga ada fungsi join. Fungsi join itu meliputi inner, right, dan left. Buat referensi tabelnya, aku bakal gunain tabel yang udah pernah aku buat beberapa bulan sebelumnya. Ini dia tabelnya. Nah, dari tabel tadi bakal aku buat langsung ke dalam bentuk basis data. Nah, daripada kita nunggu-nunggu, langsung aja kita lanjut ke videonya. Nah, kalau teman-teman udah masuk ke PostgreSQL, langsung aja kita buat database baru ya. Kita tinggal ke database di sini, kita create aja database. Buat penamaan aku pakai pas 1 karena tugas video ini untuk pas penilaian akhir semester buat aku kelas 11 aja. Kita lanjut. Kalau udah tinggal kita klik kanan ke pasnya, kita ke query tool agar kita bisa implementasi codingannya itu di sini. Oke. Nah, langsung aja kita buat dari tabel pertama, tabel pelanggan kita langsung buat create. Nah, di sini kita pakainya kurung tutup. Yang pertama itu ada ID pelanggan. Buat datanya kita pakai integer, kita buat primary key. Lanjut bawah itu nomor telepon pelanggan. Oke, tipe datanya INT, kita kasih not null. Bawahnya nama pelanggan, kita kasih nama aja. Terus buat tipe datanya kita pakai varchar 40. Nah, buat akhiran kita kasih aja alamat. Tipe data masih varchar, kita kasih 40 juga. Not null. Jangan lupa di bawah di dekat kurung tutup ini kasih titik koma biar jadi. Ini udah jadi, ada output query return successful. Buat ngecek teman-teman bisa pakai select bintang from, tinggal kita panggil. Tadi kita buat tabel pelanggan, kita panggil pelanggan dan keluar. Kita udah buat ID pelanggan, nomor telepon, nama, dan alamat. Kita lanjut ke tabel selanjutnya, itu ada tabel lapangan olahraga. Lupa, sorry. Create tabel lapangan olahraga. Oke. Buat awal kita buat ID lapangannya dulu. Typo. Dengan tipe data integer, kita kasih primary key. Yang selanjutnya itu ada harga sewa. Yang nggak mungkin lapangan nggak punya harga sewa. Harga sewa itu kita pakai integer. Oke, terus selanjutnya ada jenis olahraga. Kita pakai varchar, kita kasih 42 ya awal-awal tadi. Next kita kasih lokasi, kita kasih varchar juga 40.
jangan lupa titik koma. Kita cek lagi, select bintang from lapangan olahraga saja, olahraga. Oke. Nah, keluar, kita lanjut ke tabel selanjutnya, ada tabel transaksi. Buat awal-awal kita buat ID transaksi dulu. Kita kasih tipe data integer, kita kasih juga primary key. Terus langsung aja yang kedua kita kasih ID pelanggan. Kita kasih integer juga, not null. Selanjutnya ada ID lapangan. Oke, kita kasih integer, not null. Terus kita kasih total harga, integer juga, not null. Nah, terus kita ke buat yang terakhir itu ada tanggal transaksi. Buat tanggal transaksi itu kita tipe datanya itu beda, kita pakai date. Nah, soalnya untuk tanggal atau apapun kita itu selalu pakai date buat tipe datanya. Nah, selesai, dan titik koma. Kita periksa dulu, jangan lupa takutnya nggak masuk. Oke, aman buat transaksi. Sekarang kita buat tabel pembayaran. Oh, tadi aku lupa nggak jelasin create table itu buat apa. Create table itu salah satu perintah di SQL buat membuat sebuah table. Itu sih, cuma itu aja. Di SQL juga apa tipe datanya itu banyak, nggak cuma int, nggak varchar, nggak cuma data, masih banyak lagi. Tapi buat tipe datanya kita cuma pakai integer, varchar sama data aja, nggak ada yang lain. Oke, lanjut aja pembayaran. ID transaksi kita panggil lagi. Kita kasih primary key. Terus tanggal pembayaran jangan lupa. Kita masih pakai date. Terus ada ID pelanggan. Kita tipe data integer, not null. Terus ada pembayaran. Buat pembayaran kita pakainya varchar 50. Jadi mungkin teman-teman bingung ini maksudnya varchar dalam kurung berapa itu maksudnya apa. Jadi buat apa namanya varchar 50, kalau kita masukin 50 atau 40 berarti di belakangnya itu masih bisa tambahin 40 huruf. Maksudnya 40 huruf itu bukan huruf sampai bukan angka tapi 40 huruf. Jadi syarat A B C D F G H I J K L M N diulang-ulang terus sampai 50 kali gitu. Oke, lanjut kita ke yang terakhir, ada status pembayaran. Terus pembayaran. Oke, proses pembayaran kita pakai varchar juga, masih kita kasih 40.
Oke, jadi kita cek lagi from pembayaran. Oke, jadi terus aja kita komen-komen yang paling biasa, yaitu yang pertama kita bakal gunain komen cara merename sebuah table. Oke. Buat sampel table yang bakal kita rename itu ada table transaksi yang gampang aja. Yang pertama kita panggil dulu. Nah, alter table itu gunanya buat agar kita bisa merubah apapun itu. Alter buat alternya. Kalau table type itu emang kita harus panggil, soalnya kita bakal rename table. Nah, buat alter itu harus dipanggil. Kalau kita mau mendelete, merubah, mengupdate, itu harus pakai alter. Nah, kita panggil tablenya transaksi. Nah, kita rename to apa ya, metode transaksi. Oke, jadi apa enggak? Jadi dong. Coba kita cek lagi di sini. Buat ceknya teman-teman bisa langsung ke Schemas, scroll ke bawah ada table. Nah, di sini udah muncul metode transaksi kan. Kalau kita ubah lagi bisa di metode transaksi ke transaksi lagi. Kita coba bisa apa enggak? Bisa dong. Tinggal kita refresh aja di sini. Jadi balik lagi ke transaksi. Nah, itu cara merename table. Nah, untuk rename table itu maksudnya ke DDL atau Data Definition Language. Soalnya kita mau modifikasi table-tablenya. Terus lanjut aja kita ke menambahkan sebuah kolom di table. Nah, yang bakal kita tambahin itu kolom apa ya yang gampangnya? Kayaknya pelanggan loh. Oke. Kita pelanggan. Kita tambahin apa ya? Buat pelanggan paling umur deh, kita pakai umur integer. Oke, titik koma. Jadi apa enggak? Jadi dong, kita panggil dulu select from pelanggan. Oke. Sini keluar ada umur. Lanjut kita ke cara merename kolom di dalam table. Kita sama, yang pertama itu kita harus manggil tablenya dulu, soalnya kalau kita nggak bikin table, kita nggak manggil table, otomatis si kolomnya itu nggak tahu, nggak kebaca di sistem dia itu berasal dari mana. Jadi kita alter table, terus pembayaran. Oke, kita rename kolom. Kita ganti juga kolomnya apa ya, kayaknya metode pembayaran aja deh. Coba kita lihat. Nah, kita ganti pembayaran tuh. Pembedaan antara rename table sama rename kolom itu gampang ya guys. Jadi untuk rename rename table itu kita pakainya rename to. Tapi kalau rename kolom itu kita tinggal nambahin rename di tengah-tengahnya rename itu tambah kolom. Jadi kalau kita rename table itu rename to, kalau kita rename kolom kita rename kolom. Itu kita panggil kolomnya apa, terus to itu tinggal kita ganti ke apa aja. Bayaran ke metode pembayaran. Cek, jadi kita balikin lagi aja. Nah, kita rename kolom metode pembayaran. Di sini kita balikin aja ke pembayaran lagi aja. Oke. Hanya kita bakal mengubah tipe data dari sebuah kolom. Kita panggil dulu table, kita ganti yang udah kita tambahin aja di awal-awal biar gampang, di pelanggan. Terus kita panggil alter kolom, kita soalnya bakal mengubah
sebuah tipe data, jadi kita harus pakainya alter. Kita panggil dulu umur, type. Nah, type itu dari tipe data. Kita di sini langsung pakainya type aja. Kita ganti jadi integer ke varchar. Oke. Apakah jadi? Kita cek dulu. Pelanggan. Jadi kita lihat sekarang dia pakainya karakter varying atau varchar. Oke, udah jadi. Terus kita ke perintah DDL yang terakhir, kita bakal menghapus salah satu kolom di salah satu tabel juga. Biar gampang kita bagiannya itu apa, umur lagi aja nggak apa-apa. Alter table pelanggan. Nah, kalau kita mau ngapus kolom gampang, kita tinggal panggil drop kolom. Nama kolomnya itu apa? Kolom. Oke. Kolom umur. Oke, jadi apa enggak kita cek dulu. Select from pelanggan. Apakah jadi? Oke, jadi di sini kolom umur udah hilang ya. Jadi ini tinggal ada 4, ID, nomor telepon, nama, alamat. Jadi kan ada 5, sekarang cuma ada 4. Oke, itu aja cara implementasi DDL di PostgreSQL. Lanjut kita bakal pengimplementasian DML. Nah, sekarang kita masuk ke pengimplementasian DML. Oke, untuk awal-awal kita bakal masukkan data-data yang ada. Nah, oke, kita insert into pelanggan dulu. Di sini pelanggan itu ada ID pelanggan. Biar cepat, aku skip aja ya, guys. Nah, oke, di sini aku bakal jelasin sintak DML, yaitu insert dan insert into sama values, oke. Nah, insert into itu kita maksudnya bakal masukin ke dalam apa? Insert into ke tabel apa? Nah, di sini kita panggil dari tabel ini, dalam kurung itu kita kasih tahu apa aja yang mau kita tambahin. Dan yang mau tambahin itu aku semuanya. Di sini ada ID pelanggan, ID lapangan, total harga, tanggal transaksi. Soalnya kita pakainya tabel transaksi, enggak kita ganti soalnya bosen, jadi kita pakai tabel pelanggan. Nah, buat ID transaksi kan kita tadi pakai integer. Jadi kalau kita pakai integer, setiap values yang kita masukkan, values itu maksudnya setiap data itu harus bernilai. Jadi di sini kalau kita mau masukin sebuah data untuk integer itu kita nggak usah pakai string. Nah, kalau varchar itu kita harus, soalnya itu dalam bentuk karakter ya, betul, karakter. Nah, ini udah kita buat, kita tinggal run aja apakah jadi. Oke, kita cek dulu. Tadi sebelumnya udah aku masukin beberapa tabel ya, guys, tapi nggak aku liatin soalnya bakal lama banget. Oke, kita cek apakah jadi. Jadi kalau kita udah masukin insert data, kita tinggal lihat lagi ya, guys. Di sini ada berapa tabel yang udah kita buat. Oke, lanjut. Di sini lanjut aja, kita bakal mengupdate data-data yang ada di kolom tadi. Buat awalan kita kayaknya bagusnya kalau update itu kita nama orang aja deh. Jadi kita manggilnya di pelanggan. Coba kita panggil, aku lupa tadi yang dimasukin di pelanggan siapa aja. Yang dimasukin di pelanggan dari siapa aja ya? From pelanggan. Kita ganti namanya siapa ya? Ifker. Oh ya. Oke.
Set pelanggan. Set. Nah, set itu kita kondisi di mana setelahnya. Jadi kita bilang dulu nih kita mau dari kolom nama kita mau ganti siapa. Di sini kan kita set itu sebelum sudah. Nah ini baru where itu apa yang kita kita belum ubah lah. Jadi kan kita mau gantinya if, jadi kita ganti if aja di sini. Nah gitu aja. Jadi gampangnya set itu setelah, where itu sebelum. Oke, kita next. Apakah jadi? Kita cek dulu. Jadi namanya if. Oke, select from. Apakah if ada di sini? Sudah nggak ada ya if ya, udah kita ganti. Sekarang adanya Rehan. Oke, sekarang kita bakal menghapus salah satu data yang ada di table, di kolom, maaf. Jadi sini kita tinggal delete from pelanggan. Yang mau kita delete siapa ya? Epan. Oke, kita bakal delete Ipan. Ipan. Pelanggan where nama sama dengan Epan. Oke. Apakah jadi? Kita select dulu, cari select. From pelanggan. Apakah Ipan ada? Udah kapus. Oke. Sini udah kapus ya. Terus itu dia salah satu perintah DML yang udah kita praktekkan. Yang pertama itu ada menginsert data, kedua ada mengupdate data, yang ketiga ada menghapus data. Nah, terus kita bakal lanjut ke implementasi yang ketiga, yaitu agregasi. Oke, buat perintah agregasi yang pertama kita bakal menggunakan perintah apa ya? Count. Oke. Jadi yang bakal kita implementasi itu ada 5 ya guys. Yang pertama itu ada count, average, max, sum, dan yang terakhir ada min. Yang pertama itu kita bakal count dulu. Count. Oke. Ya. Kita manggilnya Oke, kita panggilnya total harga aja. Harga from transaksi. Jadi transaksi. Jadi kita mengambil dari kolom total harga dari transaksi, table transaksi. Oke, kita panggil. Nah, teman-teman, count itu fungsinya biar kita bisa menghitung jumlah total baris dalam table. Nah kan tabelnya dalam baris itu kita hitung dulu ada berapa. Bener apa enggak ini? Soalnya takutnya salah. From transaksi. Kita hitung ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener ya guys. Jadi tadi itu ada 6. Coba kita lagi. Nah, hasilnya 6 sama. Nah, sekarang kita bakal manggil sum. Nah, buat buat di dalam kolomnya itu kita bakal membuat nama headernya. Jadi awal-awal kan di sini namanya total harga. Itu nggak bisa. Kita harus membuat yang lain. Nah, jadi buat ini kita pakainya total harga aja masih sih. Tapi di sini kita ganti ke total pembayaran. Bisa apa enggak?
Bisa benar. Jadi sum itu menghitung jumlah total nilai dalam kolom dari tabel transaksi. Jadi dari setiap total pembayaran itu ada berapa, dijumlah terus, dan akhirnya muncul outputnya itu ada 150.000. Kita cek dulu ada berapa, apakah benar. Nggak usah kita hitung, teman-teman ntar itu sendiri aja, takut salah. Soalnya ini video udah agak lama banget. Transaksi. Nah, dari sini si sistem sum itu bakal menghitung semuanya. Oke, kita balik lagi, kita apa ya? Pembayaran aja kita nggak ganti, cuma sekarang kan tadi udah udah menghitung. Sekarang kita tinggal mencari maksimal nilai dari total pembayaran form transaksi itu ada berapa. Nah, di sini udah keluar ya teman-teman, tinggal teman-teman lihat aja nanti. Itu kan harusnya maksimalnya 40 ya. Bener apa enggak? 40 bener. Sekarang minimalnya min. Kita tinggal min aja, nggak usah tulis minimal. Nggak bisa, soalnya kita harusnya pakai min langsung. Minimalnya 10.000. Terus kita bakal yang terakhir itu average ya, average. Nah, buat manggil average, teman-teman tinggal tulis AVG aja. Dan kayak gini aja udah. Average itu menghitung rata-rata ya teman-teman, rata-rata dari kolom. Rata-rata kolom total pembayaran di tabel transaksi. Kita cari. Jadi rata-ratanya itu ada 25.000 ya. Oke, rata-ratanya itu nilai tengahnya itu 25.000. Nah, oke, itu dia cara pengimplementasian agregasi di PostgreSQL. Nah, kita bakal lanjut ke pengimplementasian terakhir, yaitu fungsi join. Nah, lupa fungsi join, yaitu ada inner, left, dan right. Oh ya, maaf teman-teman, tadi aku lupa nggak bilangin. Jadi sebelum kita mau gunain fungsi inner, kita harus membuat foreign key dulu. Jadi yang di foreign key-nya itu harusnya yang tipe ID yang udah kita buat sebelumnya. Jadi di sini bakal aku panggil dulu. Yang pertama itu ada kita panggil dulu article table transaksi. Kita menambahkan constraint. Constraint. Oke, constraint FK itu foreign key ya. Jadi foreign key. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, foreign key itu adalah sebuah konsep dalam database relasional yang digunakan untuk membuat hubungan antara dua table. Jadi foreign key ini adalah digunakan untuk menghubungkan kolom di satu table dengan kolom di table lain. Namanya gitu aja. Jadi kalau kita buat chain, kita membuat ID pelanggan. Kan tadi kita buat ID pelanggan itu ada di table pelanggan dan juga ada di table transaksi kan. Nah, jadi kalau kita membuat foreign key di antara keduanya itu kita bisa panggil dua-duanya. Oke, lanjut aja, pelanggan. Oke. Terus dari mana? Dari mana tadi ya? Oke, kita langsung panggil aja foreign key. Kita panggil dulu. Dari transaksi kan kita panggil ID pelanggan. Jangan lupa di transaksi kan ada ID pelanggan. Terus reference itu referensinya dari mana? Reference. Oke. Dari table pelanggan kita panggil juga referensinya, berarti ID pelanggan juga. Pelanggan. Oke. Jadi sukses. Terus kita bakal membuat juga di buat lapangan olahraga ya. Kita bakal manggil
Jadi harus kita buat friends key semua agar bisa saling nyatu satu sama lain. Olahraga. Kita masih sama, kita gantinya itu pakai ID lapangan. ID lapangan, referensinya lapangan olahraga, ID lapangan juga sih. Olahraga, ID lapangan. Apakah jadi? Jadi sih. Terus kita lanjut ke pembayaran. Kita namain friends key pembayaran. Terus kita namain ID transaksi. Di sini kita buat manggilnya, kita pakai ID transaksi. Referensinya dari transaksi. ID transaksi juga. Oke. Jadi terus yang terakhir kita bakal pembayaran lagi sih. Kita sekarang pelanggan, pembayaran pelanggan. Referensinya pelanggan. Oke. Referensinya kita pakai ID pelanggan lagi. Referensinya dari pelanggan sama ID pelanggan. ID pelanggan. Oke, run. Jadi kalau teman-teman nggak buat friends key pas kita jalanin implementasi ke fungsi inner, fungsi join, itu nggak bakal jadi, soalnya nggak bakal kebaca sama Postgre-nya. Oke, lanjut aja kita ke fungsi join. Nah, oke, kita bakal mengimplementasikan fungsi join. Nah, di sini fungsi yang bakal kita panggil pertama itu fungsi inner, fungsi paling awal. Buat manggilnya kita teman-teman panggil dulu table utamanya. Nah, table utamanya udah jelas. Soalnya kalau kita menyewakan sebuah apapun, itu mesti ada transaksinya. Nggak mungkin nggak ada. Tanpa transaksi itu nggak bakal jadi. Jadi bakal kita panggil transaksi pertama. Transaksi. Terus from or select. Maaf, select. Kita panggil select dulu. Sorry, itu terakhir. Kita panggil select, terus kita panggil transaksi. Transaksi dot titik ID transaksi koma kita panggil table pelanggan dot kita panggil nama. Kita harus panggil setiap kolom yang bakal kita gunain buat buat utamanya. As nama pelanggan, dan di sini itu as nama pelanggan itu buat nama headernya. Jadi kalau kita nggak ada nama headernya itu kosong, nggak bakal kelihatan itu apa maksudnya. Terus ada lapangan olahraga, oke benar, titik jenis olahraga. Apa nggak usah deh, sini nggak usah. Terus kita panggil lagi transaksi dot harga total. Jadi kita di sini buat pelanggan tahu. Jadi kita membuat kayak gini buat pelanggan tahu. Jadi ID transaksi pelanggannya itu berapa, namanya siapa, dia mau maka lapangan ini buat jenis olahraga apa, terus tinggal pelanggan membayarnya aja. Oke, harga total harga apa ya? Ntar aku lihat. Oke, total harga. Oke. Terus yang terakhir
transaksi lagi, kita panggil tanggal transaksi. Jadi pas tanggal ini si penyewa udah bayar apa belum. Jadi nah ini baru transaksi. Jadi tabel transaksi sebagai awalan. Transaksi. Langsung aja kita mulai di sininya. Inner join pelanggan on transaksi.id. Sini kita tinggal memanggil ID-nya aja, nggak sampai apa namanya yang bukan, yang penting yang primary key-nya yang kita panggil di sini. Nah di sini kita bakal panggil semuanya pelanggan .id pelanggan. Oke, kita tinggal copy aja biar nggak lama-lama. Dan di bawah itu tinggal kita panggil lapangan olahraga, lapangan olahraga on transaksi.id lapangan. Terus di sini kita pakainya panggil lagi lapangan olahraga ID lapangan. Oke, titik koma, kita coba jadi. Oke, jadi teman-teman, inner itu buat kita memanggil sebuah data, keseluruhan data yang memiliki data yang sama. Jadi setiap table foreign key-nya keseluruhan itu, kalau memanggil keseluruhan itu pakai inner join. Selanjutnya kita tinggal ganti aja, nggak usah tinggal kita ganti left. Nah buat left, jadi si sistemnya ini bakal membaca dari sisi kiri table. Jadi kalau ada salah satu table yang nggak keys atau nggak diisi sama penyewanya, itu bahasanya bakal null. Terus ada right, hampir sama kayak si left, tapi untuk right dia itu membaca dari sisi kanan gitu. Nah jadi dari implementasi right, left, dan inner join, kita bisa simpulkan bahwa inner join hanya mengembalikan baris yang memiliki nilai yang cocok di kedua table. Left join mengembalikan semua baris dari tabel kiri dan baris yang cocok dari tabel kanan. Sedangkan untuk right join mengembalikan semua baris dari tabel kanan dan baris yang cocok dari tabel kiri. Pemilihan jenis join tergantung pada kebutuhan analisis dan data dan hubungan antar table. Inner join umumnya digunakan ketika hanya diperlukan data yang cocok. Sedangkan left join atau right join berguna ketika ingin mempertahankan semua baris dari salah satu table yang dihubungkan. Dalam konteks basis data, DDL atau Data Definition Language dan DML, Data Manipulation Language, adalah dua jenis perintah atau bahasa yang digunakan untuk mengelola data, tapi keduanya memiliki tujuan dan fungsional yang berbeda. Untuk DDL digunakan untuk mendefinisikan dan mengatur struktur data, mencakup pembuatan, perubahan, dan penghapusan objek database seperti tabel, indeks, dan tampilan. Sedangkan untuk DML atau Data Manipulation Language digunakan untuk memanipulasi atau mengelola data yang sudah ada di dalam basis data. Dan di sini DML melibatkan operasi-operasi seperti select, insert, update, dan delete. Dengan kata lain, DDL digunakan untuk mengelola struktur database, sementara DML digunakan untuk mengelola data yang berada di dalam struktur tersebut.
DDL menangani perubahan pada skema database, sedangkan DML berkaitan dengan manipulasi isi data. Primary key dan foreign key adalah dua konsep penting dalam desain basis data yang membantu mengatur hubungan antar tabel. Untuk primary key sendiri, primary key adalah kolom atau kelompok kolom yang unik mengidentifikasi setiap baris atau record dalam sebuah tabel. Nilai dalam kolom primary key harus unik dan tidak boleh null. Primary key itu memiliki tujuan utama untuk mengidentifikasi secara unik setiap basis dalam tabel dan menjadi kunci utama untuk pengindeksan dan pengurutan. Sedangkan untuk foreign key adalah kolom atau kelompok kolom dalam sebuah tabel yang membentuk hubungan referensial dengan primary key di tabel lain. Nilai dalam kolom foreign key sesuai dengan nilai primary key di tabel lain. Nilai dalam kolom foreign key tidak harus unik dan dapat memiliki nilai nol, meskipun hal ini tergantung pada implementasi dan aturan bisnis.